selamat bertemu kembali dengan Bunia. Nah, Bunia harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran daring ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Yuk kita simak baik-baik ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan mengenai menghargai perbedaan. Ayo kalian simak dengan baik ya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Pertumbuhan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ayo berdiskusi. Nah, bersama dengan anggota keluarga kalian, coba diskusikan kebiasaan baik dan kebiasaan kurang baik yang ada di sekitar kalian. Catatlah hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Nah, jadi di sini kalian semua bersama anggota keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, bibi, atau siapapun yang ada di rumah kalian, diskusikan tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tulis sebuah tabel seperti ini di buku tugas kalian. Ada 3 kolom, nomor, contoh kebiasaan baik, dan contoh kebiasaan buruk. Nah, nanti kalian tulis apa kebiasaan baiknya dan apa kebiasaan buruk yang ada di sekitar kalian. Apakah yang kalian lakukan jika ada anggota keluarga memiliki kebiasaan kurang baik? Yang kedua, apakah yang kalian lakukan jika ada anggota keluarga memiliki kebiasaan baik? Nah, selain memiliki kebiasaan yang berbeda, tiap anggota keluarga tentu memiliki kesukaan atau hobi yang berbeda. Ada orang yang memiliki hobi olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan renang. Ada orang yang memiliki hobi makanan tertentu, misalnya bakso, coklat, dan soto. Ada juga orang yang memiliki hobi melakukan aktivitas tertentu, misalnya memasak, membuat kerajinan tangan, dan berkebun. Nah, dari semua kegiatan serta kebiasaan yang berbeda ini, di dalamnya itu mengandung nilai-nilai tentang menghargai adanya suatu perbedaan. Nah,
Tentu menghargai perbedaan ini sesuai dengan seperti bacaan tadi ya, pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang gambar pertama dari sebelah kiri ya. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, di situ nanti kalian ditulis di buku tugas kalian. Kalian semua harus menyalin pertanyaannya ya. Gambarnya tidak usah digambar, tapi kalau kalian bisa menggambar, boleh juga digambar. Yuk, beralih ke yang kedua di sisi kanan atas. Ada seorang ibu-ibu yang membawa belanjaan. Ya, betul. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, silahkan ditulis ketika kalian melihat ada ibu-ibu atau teman kalian membawa barang bawaan dengan mengalami kesulitan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, gambar yang ketiga, itu ada 3 anak yang sedang belajar menari. Akan tetapi, salah satu dari ketiga anak itu mengalami kesulitan. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, tuliskan di buku tugas kalian. Jangan lupa menalin semua pertanyaannya ya. Gambarnya boleh tidak digambar. Nah, sekarang kita akan belajar muatan pembelajaran SPDP, yaitu mengenai gerak kuat dan gerak lemah dalam menari. Kita mulai dari yang kiri ya. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama yaitu gerakan mengangkat tangan kanan, lalu kemudian bergantian tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat sebuah beban. Gerakan kedua adalah gerakan menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Nah, perhatikan seperti gambar yang kedua. Lanjut, gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah gerakan merentangkan kedua tangan ke samping, lalu membelokkan sehingga membentuk huruf O. Nah, perhatikan gambarnya dengan seksama ya. Lanjut ke gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Di sini yang bergerak yaitu hanya pergelangan tangan saja, tidak semua tangan digerakkan. Lanjut ke gerakan kelima. Gerakan kelima adalah gerakan mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, di sini kalian mengacungkan tangan ke depan dengan sekuatnya. Kemudian tangannya dibalikkan. Yang tadinya menengadah
kemudian dibalikkan menjadi tengkurap. Nah, gerakan ke-6 atau gerakan yang terakhir. Gerakan ke-6 adalah gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, tepuk tangan dengan 2 jari, dengan 4 jari, dengan 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, seperti itulah kira-kira untuk contoh gerak kuat dan gerak lemah dalam menari. Nah, sekian untuk pembelajaran kedua tema 1 subtema 2 ini. Semoga kalian bisa memahami seluruh materi yang hari ini Bunia sampaikan. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas hari ini. Tugasnya yaitu ada 2. Yang pertama, menuliskan tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Dan yang kedua, yaitu apa? Menuliskan tentang sikap yang akan kita lakukan ketika kita melihat seseorang yang mengalami kesulitan. Ada 3 ya, anak-anak. Nah, kerjakan dengan baik, pelan-pelan dan dipahami. Apabila tidak bisa meminta bantuan kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua selalu diberkati Tuhan dan tetap semangat dalam pembelajaran daring seperti ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.